Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mempelajari mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan pagi kita pada pagi ini ialah membalas budi. Bagaimana? Ayat inti firman Tuhan di dalam Kejadian 40 ayat 23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, menarik cerita ini, dan saya yakin kita mengetahui cerita ini dalam buku Kejadian 40 ayat 1 sehingga 23. Ini merupakan kisah Yusuf dalam penjara bersama dengan juru minum atau juru rasa dan pembuat roti raja. Yusuf menolong mereka. Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan pembuat roti raja tersebut. Ada sebuah ilustrasi. Dalam realiti kehidupan kita sering berbuat baik karena kita berhutang budi atas kebaikan orang lain. Inilah yang dinamakan membalas budi. Sebaliknya, kadang-kadang juga kita mengharapkan balasan kebaikan atas kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain tersebut. Kita menuntut balas budi dari orang lain yang pernah kita tolong. Saudara, apa kata firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini tentang membalas budi ini? Yusuf ketika di dalam penjara pernah mengharapkan balasan budi dari kepala juru minuman yang sudah ditolongnya. Yusuf berharap juru minuman raja segera melepaskannya dari penjara. Namun kenyataannya kebaikan Yusuf baru diingat setelah 2 tahun berlalu. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan agar kita tidak menuntut balasan kasih dari orang-orang yang telah kita kasihi. Lukas 6 ayat 33. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa pengajaran, apa aplikasi yang kita boleh pelajari dari ilustrasi, dari cerita Yusuf ini dan ajaran Tuhan? Mungkin kita pernah mengharapkan kebaikan dari orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Dan jika orang tersebut tidak kunjung membalas semua kebaikan kita menjadi kecewa. Atau sebaliknya, kita menolong orang lain karena orang tersebut pernah menolong kita sebelumnya. Saudara, apakah kita masih melakukan kebaikan dengan dasar demikian? Bukankah Tuhan mengajarkan kita mengasihi tanpa batas, tanpa meminta balasan apa-apa? Itu sebabnya pada pagi ini panggilan untuk kita ialah membalas budi adalah pengaturan Tuhan. Inilah yang harus kita percaya dan yakini. Membalas budi itu adalah aturan Tuhan. Tuhan tahu bila dan siapa yang akan membalas kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan atau mungkin pernah orang lakukan kepada kita. Namun yang paling penting, kita harus bersyukur dan berterima kasih karena semua apa yang telah terjadi itu, kebaikan membalas dan membalas kebaikan orang lain, itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita. Semua terjadi karena Tuhan begitu baik kepada kita. Itu makanya saudara, mari kita sentiasa bersyukur, sentiasa berterima kasih karena kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup kita. Dan apa yang telah kita lakukan kepada orang lain, itu semua terjadi karena Tuhan itu baik. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita berterima kasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan
Karena bila mana kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan untuk terus bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bersyukur atas perkongsian, atas renungan yang begitu membangun diri kami. Ini semua terjadi atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.